Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan estimasi model ekonometrika dengan menggunakan metode Ordinary Least Square atau OLS. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi pertama yaitu tentang tahapan analisis yang terdapat dari menyusun model, menyusun hipotesis, dan mengestimasi model. Sedangkan materi yang kedua yaitu tentang menyajikan hasil analisis SAZAM. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tahapan analisis. Tahap pertama yang harus kita siapin yaitu membuat spesifikasi model dalam bentuk persamaan. Untuk regresi linear sederhana, di sini saya menggunakan variabel jumlah bibit dengan persamaan yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 2x2 ditambah ET. Dengan hipotesis yaitu diduga variabel jumlah bibit berpengaruh terhadap jumlah produksi stroberi. Nah, langsung saja kita buktikan dengan aplikasi SAZAM. Kita buka aplikasi SAZAM. Seperti ini. Kita klik kolom editor, lalu kita masukin rumusnya. Rumus ini itu untuk menganalisis model regresi linear sederhana dengan menggunakan metode OLS. Nah, di sini VCOR itu berfungsi untuk menampilkan matriks korelasi antar variabel yang kita gunakan. Sedangkan PCOF berfungsi untuk menampilkan matriks kovarian dari setiap variabel yang kita gunakan. Nah, setelah seperti ini, rumus tertulis semua. Kita run. Nah, setelah hasilnya keluar, kalian salin hasilnya ini di Microsoft Word. Pertama, kalian salin dulu rumusnya. Bisa kalian lihat di sini itu berantakan. Nah, cara untuk merapikannya yaitu kalian cukup mengganti ukuran fontnya. Ctrl A. Terus kalian kecilin fontnya. Seperti ini. Bisa kalian lihat. Ini sudah rapi. Kalian cuma boleh mengganti ukuran fontnya. Tidak mengganti style fontnya. Karena ketika kalian ganti gaya tulisannya, pas kalian salin rumusnya nanti, SAZAM tidak bisa membaca. Nah, selanjutnya kita bakal menganalisis linear berganda dengan persamaan yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1t ditambah beta 2x2t ditambah beta 3x3t plus ET. Dengan hipotesis yaitu diduga variabel luas lahan, jumlah bibit, dan tenaga kerja mempengaruhi jumlah produksi stroberi. Baiklah, kita langsung saja ke aplikasi SAZAM yang tadi. Seperti ini. Nah, di sini kalian tidak harus mengganti semuanya. Cukup kalian menambahkan variabel di bagian sininya. Kalian masukkan semua variabel. Setelah kalian masukin semua variabelnya, kalian run. Nah, hasil analisisnya itu bakal keluar. Nah, seperti yang kita lakukan di linear sederhana tadi, kita salin rumusnya ke Microsoft Word. Baiklah, selanjutnya kita bakal mempersingkat hasil analisis. Dari hasil yang sepanjang ini bakal kita singkat dengan menggunakan bantuan tabel seperti ini. Jadi bisa kalian buat dulu tabelnya seperti ini. Nah, untuk hasil dari koefisien konstanta bisa kalian lihat dari sini. Nih, langsung kita salin saja. Jangan lupa kita beri tanda kurung. Karena untuk bagian atas ini yaitu estimate coefficient
dan yang di bawahnya itu standar error. Selanjutnya, kita salin hasil dari variabel luas lahan. Selanjutnya, kita salin hasil dari variabel jumlah bibit. Dan tanda kurung. Selanjutnya, hasil dari jumlah variabel tenaga kerja. Untuk hasil koefisien dari R² ini, yaitu 0,9448. Dan hasil dari F hitung bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya, untuk hasil F tabel 5%, kalian bisa lihat dari tabel F, yaitu ini. Nah, bisa kalian lihat di sini itu ada tulisan F1 dan F2 di sini. Nih. F1 itu adalah DF pembilang dan F2 itu DF penyebut. Untuk mendapatkan F1 atau DF pembilang yaitu jumlah variabel independen dikurang 1. Dan untuk mendapatkan F2 atau DF penyebut yaitu jumlah observasi dikurang jumlah variabel independen. Jadi fokus ke F2 yang nomor 27. Jadi untuk F tabel 5% yaitu 27, F12 berarti 3,35. Untuk F tabel 5% yaitu sama dengan 3,35. Nah, untuk T tabel 5% kita bisa lihat dari tabel T. Tabel T 5% di kolom 26. Seperti ini, yaitu 2,056. Nah, setelah kalian dapat semua hasil dari tabel tersebut, kalian lanjut masukin ke rumus persamaan ini. Maka hasilnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kalian dapat melakukan uji T. Nah, untuk mendapatkan T hitung dari luas lahan, bisa kalian lihat di bagian sini. Ini 5, dan T tabel yaitu. Nah, bisa kalian lihat di sini T hitung lebih besar daripada T tabel atau tolak H0 terima H1. Yang artinya variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi stroberi. Tetapi kalian tidak hanya mengetahui bagaimana pengaruhnya saja, tetapi kita harus menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Dengan cara yaitu kalian masukkan koefisien regresi dari variabel luas lahan yaitu ini yang bagian atas ini. Nah, setelah dapat seperti ini, kalian dapat simpulkan bahwa variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi stroberi sebesar 0,25133. Yang artinya, jika petani menambah 1 hektar luas lahan, maka petani Nah, setelah kalian dapatkan seperti ini, dapat kalian simpulkan bahwa variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi stroberi sebesar 0,25133.
Jika petani menambah 1 hektar luas lahan, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan diperoleh oleh petani sebesar 0,25133 kg. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk melakukan uji T terhadap variabel jumlah bibit. Sama, kalian bisa lihat juga 2,364 dengan T tabel. Nah, dapat kalian lihat bahwa di sini T hitung lebih besar daripada T tabel. Artinya, variabel jumlah bibit berpengaruh terhadap jumlah produksi stroberi. Nah, selanjutnya kita masukkan koefisien regresi dari variabel jumlah bibit, yaitu Nah, setelah seperti ini, dapat kalian simpulkan bahwa variabel jumlah bibit berpengaruh terhadap jumlah produksi stroberi sebesar 0,036753 jika petani menambah jumlah bibit sebanyak 1 kg, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan diperoleh oleh petani sebesar 0,036753 kg. Nah, selanjutnya yaitu variabel tenaga kerja. Sama, kalian bisa lihat juga T hitung dari variabel tenaga kerja yaitu dengan T tabel. Nah, dapat kita lihat bahwa T hitung tenaga kerja lebih besar daripada T tabel. Yang artinya, variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi stroberi. Selanjutnya kita masukkan koefisien regresinya, yaitu Nah, setelah seperti ini dapat kalian simpulkan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi stroberi sebesar 2,6706 kg. Jika petani menambah tenaga kerja sebanyak 1 AHK, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan diperoleh oleh petani sebesar 2,6706 kg. Nah, setelah kita mengetahui masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya dan seberapa besar pengaruhnya, selanjutnya kita lakukan penyajian dari hasil analisis tersebut agar menarik dan mudah dibaca. Nah, langsung saja. Jadi, penyajian hasil analisisnya itu
seperti ini. Dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi stroberi. Dilihat dari koefisien regresi variabel ini sebesar 0,25133, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan luas lahan seluas 1 hektar, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapatkan oleh petani adalah sebesar 0,25133 kg. Selanjutnya kita lanjut ke variabel kedua, yaitu variabel jumlah bibit. Untuk jumlah bibitnya, dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga variabel jumlah bibit berpengaruh terhadap jumlah produksi stroberi. Dilihat dari koefisien regresi variabel ini sebesar 0,36753, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan jumlah bibit sebanyak 1 kg, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapatkan oleh petani adalah sebesar 0,36753. Selanjutnya, variabel tenaga kerja. Nah, untuk variabel tenaga kerjanya yaitu dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi stroberi. Dilihat dari koefisien regresi variabel ini sebesar 2,6706, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan tenaga kerja sebanyak 1 AHK, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapatkan petani adalah sebesar 2,6706 kg. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi praktikum estimasi model ekonometrika dengan metode ordinary least square atau OLS ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.